Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di One Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film Kopet terbaru ya guys ya, yang berjudul Tah. Baca aja sendiri guys judulnya, karena panjang ting suka publik letah di mana film ini menceritakan tentang sosok si badut Kopet yang menelor sebuah kota. Kira-kira kengerian seperti apa? Oke lah, daripada kebanyakan bekicot di awal, mending kalian saksikan saja alurnya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan sekelompok muda-mudi yang sedang asik berpesta minuman liar di sebuah pabrik terbengkalai sirup jagung di tahun 1991. Setelah asiknya berpesta, seorang bondon yang sudah esang pun mengajak ayangnya untuk bercocok tanam di tengah kebun jagung. Mendengar ajakan itu, jelas saja si Ucup pun tak bisa menolaknya. Namun sesampainya di tengah kebun jagung, si Ucup pun sok parah setelah melihat ayangnya sudah modar seperti diserang seseorang. Melihat hal itu, si Ucup yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Namun naasnya si Ucup pun harus modar mengenaskan setelah dicucuk garpu oleh si badut Kopet. Kira-kira kengerian seperti apa lagi yang akan terjadi? Kalem, karena film pun baru dimulai. Kemudian kita dialihkan ke masa sekarang, di mana pada saat itu ada seorang bondon cantik bernama Queen yang terlihat bete karena terpaksa harus pindah ke sebuah kota kecil bernama Cattle Spring demi tugas si ayah yang seorang dokter spesialis. Sesampai di rumah barunya, si Queen pun bertambah bete setelah melihat rumah yang akan dia tempati terlihat bobrok dan sudah tua. Melihat hal itu, si ayah pun berjanji jika tugasnya sudah selesai akan mengajak si Queen pindah dari kota ini. Lalu sesampai di tempat tidur barunya, si Queen pun melihat sebuah bangunan terbengkalai di tengah kebun jagung. Dirasa itu cuma bangunan biasa, si Queen pun tidak terlalu memikirkannya. Singkat waktu, di keesokan harinya si Queen pun sudah bersiap-siap untuk pergi ke sekolahan barunya. Namun dia pun dikagetkan oleh seorang pria bernama Rush yang tidak lain adalah tetangga barunya si Queen, di mana dia berniat mengajak si Queen untuk pergi ke sekolah bersama. Okay, cool, let's do it. See you around. Nice meeting you, Quinn. Thank you, I will. Sesampainya di sekolah, si Queen pun langsung memperkenalkan diri ke teman sekelasnya bernama Janet dan circle-nya. Setelah memberitahukan asal-usulnya, si Queen pun merasa heran dengan orang tua di kota ini terlihat jadul seperti di era 90-an. Kemudian si Cole pun memberitahukan jika itu sudah tradisi di kota ini yang kakek buyutnya ciptakan sebagai penemu kota ini. Dan setiap tahun akan diadakan parade di mana orang-orang berkumpul dan menghiasi kendaraannya dengan badut prendo, di mana si badut ini adalah maskot di kota ini. Sepulang sekolah, si Queen pun diajak si Cole untuk pesta minuman liar di sebuah bekas pabrik terbengkalai sirup jagung milik keluarganya si Cole. The best damn. Di tengah asiknya pesta minuman liar, si Matt yang kebelet pun izin pergi untuk ngompol. Dan
Dan ternyata kejadian ini hanyalah prank untuk si Queen sebagai tanda bergabungnya dengan circle mereka. Sesaat kemudian setelah mulai dekat dengan si Cole, si Queen pun langsung menceritakan tentang kematian ibunya yang modar akibat overdosis di musim panas tahun lalu. Dan karena itulah si ayah memilih tugas di kota ini untuk menghilangkan kenangan indah bersama ibunya. Setelah itu, si Cole pun langsung menceritakan tentang kematian adik perempuannya, di mana pada saat itu dia berniat berenang di sebuah curug, namun karena lompatannya kurang jauh, dia malah nyungsep ke bebatuan. Di tengah obrolan, tiba-tiba si Janet datang dan mengajak mereka untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, si Queen yang mulai menyukai si Cole pun langsung memberikan jigongnya. Di tengah enaknya bertukar jigong, mereka pun dikagetkan oleh ayahnya si Queen. Melihat anaknya yang seperti itu, jelas saja dia pun sangat marah dan menyuruh si Cole untuk segera pergi. Tak ingin anaknya mendapatkan pergaulan yang salah, si Glenn pun meminta ke si Queen untuk segera menjauhi si Cole dan circle-nya, karena dia merasa si Cole hanya memberikan pengaruh buruk untuk si Queen. Mendengar hal itu, jelas saja si Queen pun sangat marah ke ayahnya. Okay. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke si Tucker yang sedang asik bermain drum. Tidak lama kemudian, dia pun mendapatkan notif dari CCTV yang memperlihatkan seorang badut berniat masuk ke rumahnya. Dirasa itu ulahnya si Cole, dengan santai dia pun berniat untuk mencarinya. Game on. Tidak lama kemudian dia pun menemukan sebuah mainan badut di lemarinya. Namun dirasa ini bagian prank dari si Cole, si Tucker pun tidak terlalu memikirkannya. Lalu tiba-tiba naas sekali, si Tucker pun langsung tutup usia setelah dirinya digaplok golok oleh si badut kopet. Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan ke Pak Wali Kota yang tidak lain adalah ayahnya si Cole yang sedang memberikan pidato ke para warga untuk menyambut parade tahunan untuk memperingati hari berdirinya Cattell Spring, di mana ini sudah menjadi tradisi mereka sejak ratusan tahun yang lalu. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Queen dan teman-temannya yang sedang menyaksikan parade itu. Akibat atraksi si badut yang gagal, hingga parade ini pun menjadi kacau berantakan. Dan sueknya lagi, si Cole dan teman-temannya harus disalahkan karena mereka merasa si Cole lah yang menyebabkan kekacauan di parade ini. Hingga akhirnya mereka pun harus ditahan sementara waktu sampai orang tua mereka memberikan keterangan. So dead. Di sore harinya, mereka pun dibebaskan berkat ayahnya si Queen yang memberikan keterangan. Namun si dokter pun sangat kesal karena melihat si Queen masih bergaul dengan si Cole dan circle-nya. Kemudian si Queen pun mencoba menjelaskan jika si Cole dan circle-nya itu tidak seburuk yang warga kota duga. Namun si ayah tetap tidak mempercayainya. Kemudian kita diperlihatkan ke si Matt yang sedang berolahraga angkat beban. Di saat dia sedang beristirahat, dia pun menemukan sebuah mainan badut. Namun dirasa ini ulahnya si Tucker, si Matt pun tidak terlalu memikirkannya. Kemudian dia pun berniat untuk melanjutkan lagi angkat beban. Namun tiba-tiba For life.
Malang sekali si Matt pun harus menyusul si Tucker ke alam baka setelah tangkuraknya dipenggal oleh si badut Kopet. Di malam harinya kita pun diperlihatkan ke si Queen yang berniat menyelinap keluar dari rumahnya untuk pergi ke pesta bersama si Cole. Dan ternyata pesta itu diadakan di bekas pabrik sirup jagung milik keluarganya si Cole. Sesampainya di pesta, si Cole yang tak melihat keberadaan si Matt dan si Tucker pun langsung menanyakan ke para ayangnya. Kemudian si Janet pun beranggapan mungkin saja si Matt dan si Tucker sedang merencanakan prank untuk orang-orang yang ada di pesta. Setelah mendengar hal itu, si Cole pun mengajak si Queen untuk berdansa. Setelah asik berdansa, si Queen yang mulai esang pun langsung mengajak si Cole pergi ke sebuah gudang untuk bercocok tanam. Namun di tengah hasrat birahi yang menggebu-gebu, anehnya si Cole menolaknya. Mendengar hal itu, jelas saja si Queen yang malu pun memutuskan untuk pergi. Setelah di luar, si Janet pun memberitahukan jika selama ini si Cole selalu menolak saat diajak bercocok tanam oleh para bondon. Mendengar hal itu, jelas saja si Queen pun sangat kesal ke si Janet karena tidak memberitahukannya sejak awal. Di tengah keriuhan yang terjadi, mereka pun dikagetkan oleh teriakan seorang bondon yang keluar dari kebun jagung dengan tercucuk panah. Melihat hal itu, mereka pun menduga jika ini prank dari si Matt dan si Tucker. Lalu tiba-tiba... Oh my god, guys. Dan setelah melihat tangkuraknya si Matt, lagi-lagi mereka pun yakin jika ini bagian dari pranknya. Kemudian si Queen pun memberitahukan jika ini bukanlah prank karena si bondon sudah modar beneran. Tepat pada waktunya, di saat si Kopet badut akan menghabisi mereka, untung saja si Ras datang dan langsung mengheadshotnya. Kemudian si Ras yang penasaran pun meminta ke si Queen untuk membuka topeng si badut itu. Namun di saat akan membukanya, tiba-tiba... Betapa syoknya mereka setelah melihat segerombolan badut Kopet mulai bermunculan dari dalam kebun jagung. Di tengah kepanikan, si Queen pun melihat sebuah lubang drainase. Karena tidak ada jalan keluar lain, mau tidak mau mereka pun harus melewati lubang drainase itu. Namun sebelum itu, si Ras yang melihat gas LPG oplosan pun berniat melakukan sesuatu untuk menjebak para psikopat. Kemudian dia pun menyuruh teman-temannya untuk keluar lebih dulu. Melihat ledakan yang begitu dahsyat, si Cole yang khawatir dengan keadaan si Ras pun berniat untuk mencarinya. Namun dirasa tidak ada waktu, si Queen pun mengajak si Cole untuk pergi meminta bantuan. Kemudian kita dialihkan ke si dokter yang berniat meminta maaf ke si Queen karena telah memarahinya. Namun seketika dia pun sangat kesal setelah tahu si Queen sudah menghilang. Di tengah kekesalan dia pun bergegas untuk mencarinya. Call me back.
Di tengah perjalanan dia pun melihat seseorang di toko apoteknya. Takutnya itu maling, si dokter pun bergegas untuk mengeceknya. Hello? Dan ternyata itu adalah si badut kopet yang berniat meminta bantuan ke si dokter untuk mengobati temannya yang terluka. Dan jika si dokter menolak, maka dia akan segera menghabisi si Queen. Okay. Kembali ke si Queen dan teman-temannya yang sedang apruk-aprukan di kebun jagung untuk meminta bantuan. Sesampainya di pinggir jalan, mereka pun melihat sebuah mobil dari kejauhan. Kemudian mereka pun berniat untuk meminta pertolongan. Please tell me. Dan ternyata itu adalah si Sheriff Dadang. Dan anehnya, bukannya menolong si Sheriff Dadang, malah menangkap si Cole karena dia menduga si Cole telah melakukan kenakalan lagi. Melihat hal itu, teman-temannya pun mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Namun si Sheriff kekeh tidak mempercayainya dan bergegas membawa si Cole pergi. Di tengah kebingungan, si Janet pun mengajak teman-temannya pergi untuk meminta bantuan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba di tengah pelarian, naasnya si Roni pun harus modar mengenaskan setelah perutnya digelitiki gergaji kopet. Melihat hal itu, si Queen dan si Janet yang ketakutan pun langsung ngabet seedan-edannya. Hingga tidak lama kemudian mereka pun sampai ke sebuah rumah. Dirasa rumah ini kosong, tanpa pikir panjang mereka pun bergegas masuk. Sesampainya di dalam, mereka pun dikagetkan oleh sosok badut yang seperti sudah modar. Kemudian si Janet pun berniat untuk memastikannya. Dirasa si badut kopet ini sudah modar, mereka pun bergegas mencari telepon untuk meminta bantuan. Hello? Namun sueknya telepon di rumah ini sudah terputus. Di tengah kebingungan, mereka pun merasa heran setelah melihat foto mereka ada di ruangan ini. Melihat hal itu, si Queen pun menyadari jika selama ini para badut sudah mengincar mereka. Dirasa mereka dalam bahaya, si Queen pun mengajak si Janet untuk segera pergi dari rumah ini. Oh my god, it's bad. Oh. Walaupun si Janet harus modar tercucuk garpu, namun untungnya si Queen berhasil menghabisi si badut kopet. Kemudian dia pun bergegas pergi dari rumah ini. Lalu kita dialihkan ke si dokter yang sedang mengobati si badut kopet. Kemudian dia pun berniat untuk melakukan sesuatu agar bisa pergi dari tempat ini. Yeah, you! Come on, take it! Take him! Take him! Take him! Come on, yeah! We gotta go! No, what are you doing? No. Okay, that's... Setelah berhasil mencucuk si badut hingga modar, si dokter pun bergegas pergi untuk mencari keberadaan si Queen. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Queen yang berniat pergi menggunakan sebuah mobil. Namun sueknya, dia baru ngeh jika selama ini dia tidak bisa menyetir. Hingga di tengah kebingungan, tiba-tiba akibat sudah terkepung, si Queen pun harus tertangkap oleh segerombolan si badut kopet. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ke si Queen? Pura-pura gak tahu aja dulu.
Setelah itu si Queen pun langsung dibawa ke bekas pabrik sirup jagung untuk dieksekusi. Dan ternyata si kopet badut ini adalah si Sheriff Dadang dan warga kota lainnya. Melihat hal itu, si Queen pun langsung menanyakan tujuan mereka melakukan semua ini. Kemudian seseorang dari kegelapan pun menjelaskan jika ini termasuk tradisi mereka. Only when necessary. Dan betapa syoknya si Queen setelah tahu pemimpin dari para psikopat badut ini adalah ayahnya si Cole. Kemudian si wali kota Kopet pun memberitahukan jika dulu kota ini dihuni oleh orang-orang baik dan menjadi kota terbaik di Amerika bagian kulon. Namun setelah generasi baru muncul, keadaan kota ini pun mulai memburuk karena mereka suka mabok-mabokan dan doyan mengkonsumsi narkoboy. Dan sekarang dia dan warga kota lainnya akan memusnahkan generasi buruk itu. Melihat si Cole yang digantung, si Queen pun mencoba untuk menyadarkan si wali kota Kopet untuk tidak menghabisinya karena si Cole ini adalah anaknya sendiri. Mendengar hal itu, si wali kota Kopet pun memberitahukan jika si Cole bukanlah anak kandungnya lagi karena dia sangat kecewa ke si Cole setelah membiarkan adik perempuannya modar tilelep di sebuah curug. Dia pun merasa si Cole hanyalah bibit gagal yang dia buat dan sekarang dia akan menghabisinya dimulai dari si Queen. Christ, this is endless. Can we get generation? Tepat pada waktunya, di saat si Queen akan dihabisi, untung saja si dokter datang dengan Fortuner KW-nya. Melihat Ceicih modar tercucuk besi, si Ujang yang marah pun berniat untuk menghabisi si dokter. Melihat kostum badut Kopet, si Queen pun berniat melakukan sesuatu untuk menghabisi si Sheriff Kopet. Y'all think Dan akhirnya si Queen pun berhasil menghabisi si Sheriff Kopet setelah dilogok oleh alat listrik Kamboja hingga ngebul. Kemudian kita dialihkan ke si wali kota Kopet yang berniat menghabisi si Cole. Tepat pada waktunya, di saat si Cole hampir modar tergantung, untung saja si Ras datang dan menyelamatkannya. Geuleuh aing mah, ternyata alasan si Cole menolak banyak bondon itu disebabkan karena dia ini penggemar liang caduk. Tidak lama kemudian, si Queen pun datang. Melihat si ayah baik-baik saja, dia pun mengajak semuanya untuk segera pergi dari tempat ini. Sesampainya di luar, si Queen yang melihat mobil kolot milik si Kopet badut pun berniat memberanikan diri untuk membawanya. Little bit of gas. There you go, you're doing it. Quinn? Singkat waktu, beberapa bulan kemudian, kini si dokter pun menjadi wali kota di kota Cattell Springs. Sementara itu, si Queen berniat pergi keluar kota untuk melanjutkan sekolahnya. Dan akhirnya, film pun sudah berakhir.
Gimana, sudah jelas bukan tujuan warga kota menjadi psikopat badut? Jika kurang jelas silahkan ditonton saja filmnya, dijamin kalian akan liar. Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, maaf jika ada salah kata. See you next and bye-bye.